Seperti biasa untuk pindah lagi. Oke, seperti biasanya untuk pertemuan Zoom, bagi yang masih tidur-tiduran yang belum duduk, silakan duduk. Dan yang masih tidak menghidupkan kamera, silakan dihidupkan, aktifkan kameranya. Semuanya, diaktifkan semuanya sehingga Ustadz bisa melihat posisi kalian, tetap duduk, tidak sambil tiduran. Nah, karena kita hari ini akan belajar bersama-sama seperti layaknya di kelas, tapi ini kita lewat virtual, kelas online, jadi kalian seperti biasa tetap duduk dan sudah disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Tidak ada yang sambil tiduran atau kameranya dinonaktifkan. Apabila mau menonaktifkan kamera, seperti biasa kalian harus izin. Atau mau ke toilet juga harus izin ya. Oke, sebelum dimulai Ustadz mohon izin untuk mute semua anggota kelas ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Ustadz sudah mute semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membuat biografi. Nah, apa sih biografi itu? Nanti akan Ustadz jelaskan. Sebenarnya biografi ini adalah runtutan materi dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu Ustadz sudah menjelaskan tentang wawancara. Nah, hasil wawancara kalian terhadap narasumber atau seorang tokoh itu ternyata bisa dijadikan menjadi sebuah biografi. Nah, apa sih biografi itu? Nah, siapkan dulu buku catatannya. Ustadz akan share screen ya. Ustadz, aku izin ngambil buku dulu ya. Oke, Ustadz kasih waktu 2 menit. Silakan yang belum mengambil buku catatan dan alat tulis, silakan. Ya, tulis judulnya membuat biografi. Ini kelanjutan dari wawancara kemarin ya. Kemarin kan kalian sudah mencoba bagaimana sih cara membuat wawancara atau mewawancari narasumber atau seseorang. Nah, sekarang nanti ada kelanjutannya, yaitu tentang biografi. Ya, jadi tulis saja judulnya langkah-langkah atau cara membuat biografi. Aku tulisnya membuat biografi gitu. Oke, silakan ditulis judulnya membuat biografi. Sudah. Sudah. Untuk ustadz-ustazah yang lain bisa sambil diperhatikan anak-anaknya yang lagi tiduran bisa dihubungi, bisa dibilangin untuk duduk kembali. Oke, Ustaz. Terima kasih anak-anakku yang sudah hebat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutan dari wawancara kemarin, yaitu tentang menulis biografi. Kemarin kan kita sudah gimana sih cara mewawancarai seseorang. Nah, sekarang kita bagaimana kelanjutannya untuk membuat biografi atau langkah-langkah menulis biografi. Apa sih biografi itu, Us? Apa itu biografi? Nah, biografi merupakan tulisan tentang perjalanan hidup atau riwayat hidup seseorang yang dapat ditulis dalam beberapa baris kalimat saja atau sampai menjadi sebuah buku. Umumnya biografi itu menceritakan kehidupan seseorang mulai dari lahirnya sampai keadaan yang sekarang. Ada juga orang yang menceritakan biografi itu biografi orang yang sudah tiada atau juga seperti biografi pahlawan yang sudah tiada. Nah, itu juga
biografi juga. Jadi ada biografi Soekarno, biografi Bung Hatta, itu namanya biografi tokoh-tokoh pejuang atau pahlawan. Nah, sekarang lanjut ya. Nanti Ustadz akan berikan materi ini di grup orang tua kalian ya. Di psikologi dan grup. Nah, apa sih yang harus diperhatikan untuk menulis biografi itu? Nah, untuk menulis biografi itu sama seperti kayak kalian wawancara. Kalian harus menentukan tokoh atau seseorang yang akan ditulis biografinya. Contoh kemarin Ustadz sudah mewawancarai Sapam Saim. Nah, itu bisa dilanjut menjadi biografinya Sapam Saim atau biografinya Pak Kas selaku Sapam Saim. Nah, itu seperti itu ya. Catat yang penting. Catat yang penting ya. Nah, setelah kalian menentukan siapa tokohnya yang harus kalian tulis biografinya, nomor 2, cara penyampaiannya. Nah, cara penyampaiannya itu tadi yang bisa melalui wawancara dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Bagaimana sih Us cara penyampaian untuk membuat biografi itu? Nah, ini langkah-langkah untuk menulis biografi. Yang pertama, kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tokoh yang akan ditulis biografinya. Ya. Contoh kemarin Ustadz kan sudah mewawancarai Pak Kas selaku Sapam Saim. Nah, itu bisa dijadikan informasi sebanyak-banyaknya tentang biografinya Pak Kas. Boleh ditulis, nanti kalau nggak nututi, nanti Ustadz akan share materinya di psikologi. Kamu catat aja yang penting. Ya. Aku screenshot ya. Cara ini didapat dilakukan dengan cara mewawancarai sang tokoh atau narasumber, mengenal yang sumber narasumber lain yang mengenal sang tokoh. Maksudnya gimana narasumber lain mengenal sang tokoh? Misal Ustadz Reddy kemarin mau mewawancarai Pak Kas. Ternyata Pak Kas sedang tidak jaga atau tidak berjaga di Saim. Nah, Ustadz bisa tanya ke temannya Pak Kas yang lain. Nah, itu kita bisa mewawancarai orang lain untuk mengetahui biografi orang tersebut. Contoh, kalian mau menulis biografinya Ustadz Muhib, tapi kalian mamanya jauh rumahnya dengan Ustadz Muhib. Kalian lebih bisa mewawancarai Ustadz Reddy umpamanya. Nah, kalian bisa mewawancarai Ustadz Reddy untuk mengetahui bagaimana biografi Ustadz Muhib. Tapi biasanya orang-orang untuk menulis biografi itu langsung ke orangnya atau langsung ke narasumbernya. Kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah meninggal, itu bisa mewawancarai orang lain, entah itu anaknya atau teman-teman dekatnya seperti itu. Ya. Cara yang kedua berikutnya, mengumpulkan data-data yang benar sebagai pelengkap. Apa data-data yang benar sebagai pelengkap itu? Nah, cara mengumpulkan data itu dapat dilakukan dengan kamu menfoto, cari foto-foto orangnya. Aku belum tahu orang yang umpamanya aku mau buat biografinya Pak Jokowi, tapi aku belum pernah ketemu Pak Jokowi. Bagaimana cara cari fotonya? Boleh kamu cari di majalah atau koran, kamu potong sama informasi yang ada di koran. Pak Jokowi itu lagi ngapain? Nah, itu bisa dijadikan sumber data menulis biografi. Atau kalau kamu tidak langganan koran di rumah, kamu bisa lihat YouTube. Biasanya kan di situ Pak Jokowi selalu pidato di video di channel YouTube-nya Kementerian Informasi Negara. Nah, itu di situ ada video pidatonya Pak Jokowi. Nah, seperti itu kalian mengumpulkan data-data jika orang itu letaknya jauh dari posisi kalian. Kalian bisa mengumpulkan sumber-sumber data dari koran, foto, majalah, ataupun video.
Ya, seperti itu. Cara yang ketiga. Nah, setelah tadi kamu wawancarai tokoh, mengumpulkan data-data berupa foto dan majalah, kamu bisa menulis bahan-bahan yang sudah didapat. Nah, tulis aja namanya siapa, nama panggilannya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, terus apa nama orang tuanya siapa boleh. Jadi kamu tulis profil orangnya tersebut sebelum kalian lanjut ke biografi untuk mengulas kegiatannya atau riwayat hidupnya seperti itu. Ya. Nah, setelah kamu mau menulis, langkah keempat yaitu jika kamu dekat dengan tokohnya, maka kamu serahkan hasil tulisanmu ke tokoh tersebut atau ke orang yang kamu wawancarain. Kamu minta pendapat, Pak, apakah yang saya sudah tulis ini sudah benar? Bu, apakah yang saya tulis ini sudah benar tentang kehidupannya bapak atau ibu? Nah, itu nanti bapak atau ibunya itu suruh baca tulisanmu. Oh, benar, takutnya kamu menulis informasi yang tidak sesuai. Misal, umur bapaknya 40 tahun, kamu tulis 45 tahun. Nah, itu sebagai konfirmasi apakah benar umur bapak sekian. Nah, jadi kalau mamanya ada yang salah, bisa diralat oleh orang yang kamu wawancarai. Ya, seperti itu. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu sehari atau 2 hari. Jadi ini di langkah 4 kamu diminta untuk bersabar menunggu hasil dari narasumber membaca hasil tulisanmu. Yang jelas kamu kalau menulis biografi, tulisannya yang bagus biar bisa dibaca. Atau kalau kamu bisa mengetik lewat Word, bisa juga diketik lewat Word. Berikutnya, langkah kelima. Nah, langkah kelima tadi kan langkah ke-1 sampai ke-4 kan sudah kamu lalui bersama. Nah, yang terakhir langkah kelima, setelah itu orangnya kan sudah mengembalikan. Oh, ini sudah betul, Nak. Ini menggambarkan biografi Bapak atau Ibu. Nah, selanjutnya kamu tentukan judul. Jadi umpamanya judulnya biografi Ustadz Muhib yang lucu, namanya seperti itu, atau biografi Ustadz Muhib yang pandai matematika. Itu seperti judul biografi. Nah, seperti itu. Nah, biografi tersebut kalau setelah jadi, kamu boleh mempostingnya di berupa media cetak agar bisa dibaca oleh orang lain, biar orang lain tuh tahu ternyata di Saim itu ada yang namanya Ustadz Muhib yang pinter matematika. Misal seperti itu. Ya. Nah, ini contoh biografi pahlawan. Nah, ini Ustadz membuat biografi singkat, yaitu biografinya Raden Ajeng Kartini. Nah, kalian bisa baca ini dulu. Ustadz kasih waktu kalian membaca biografi Raden Ajeng Kartini selama 2 menit. Nanti Ustadz akan lempar pertanyaan ke anak-anak yang Ustadz sebutkan namanya. Silakan dibaca dulu selama 2 menit. Raden Ajeng Kartini biasa disebut dengan panggilan R.A. Kartini. Di dalam hati ya, di Mute mute. dulu, di mute. Woi, dalam hati woi. Mute woi. Oke, dimatikan dulu. Baca dulu. Wih, sudah.
Ustadz. Ini diapain? Dibaca dulu, dipahami, nanti Ustadz akan kasih tebak-tebakan. Nah, nanti tulisan biografi ini harus dihilangkan dulu. Yang gambar. Ya, bisa enggak sih memahami wacana? Aku udah memahami, Bukan Us. gambar, lapor digambar bukan ininya. Dipahami. Dipahami dan dibaca informasi biografinya Raden Ajeng Kartini. Ya. Apa? Iya. Enggak ditulis. Tidak usah ditulis, dibaca. Saya sudah selesai. Udah saya baca, Us. Dari Oke. tadi. Kita tunggu yang lain. Waktunya masih ada 30 detik lagi. Udah. Ustadz. Aku sudah Ustadz. Oke. Aku udah dari tadi, Us. 30 menit lagi. 30 menit lagi. Udah. Ustadz. Oke, sudah ya. Oke. Ustadz. Udah 10. selesai. Ustadz ready mau tanya. Rafael Ya. Us. Kenapa? Habis Zoom ini nulis biografi tah? Oh, enggak. Kita belajar aja. Kan kita sudah pernah nulis biografi. Ustadz mau bilang Us. Awal-awal dulu. Ustadz mau bilang Uswah. Ya, awal-awal kan kalian pernah nulis biografi pahlawan toh, cari informasinya tanggal Ustadz mau tanya Us. Ya kan, Wak? Ustadz, Ya, waktu Noah. dikasih pertanyaan jangan dihilangin tulisannya. Oh, ya dihilangin lah. Nanti Jangan. berarti kamu bisa Aku ngintip aku nanti nggak bacaan. ngerti. Aku nggak terlalu ngerti. Sama, Us. Gak ngerti, Us. Aku, Us. Oh. Kamu dari Aku screenshot Us tulisannya Us. Wah, parah. Aku screenshot. Dikasih pertanyaannya sama Tahun aku depan. foto. Ding. Dedek, ini mau Ustadz dikasih pertanyaannya 1 abad lagi. Sulap sulai. Dek, mau apa, Dek? Kalau kamu dikasih pertanyaannya 1 abad lagi, kamu itu kemungkinan sudah di alam kubur. Oh ya, jelas. Di surga aja kasih pertanyaannya. Oh iya. Kan enak. Jangan gitulah. Makin cepet Kita makin udah enak. ngerti gitu kan. Surga itu tempat santuy. Maksudnya nggak terlalu santuy sih, tapi di sana Itu di Among Us. Jadi pas dikasih pertanyaannya di surga langsung bisa jawab pertanyaan. Lupa sih. Nanti pas Ya juga ya. Wow. Kalau dikasih pertanyaan yang surga kita bisa mikir. Kalau dikasih dikasih jawaban. Ustadz disepir, guys. Mana ini? Ustadz disepir. Screenshot Udah kelewat 30 detik. Lanjut aja. Disepot. Oke, Naim lampu terima mati, kasih guys. sudah membaca. Naim mati lampu. Tidak, jangan ditutup. Gelap. lampu. Weh, Ustadz Buhi pakai filter. Oke, sekarang Ustadz akan bertanya Oh, boleh lah. ke saya sorot ya. Iya. Deg 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 deg. Iya, hatinya berdebar. Noah berdebar-debar.
Ustaz ngapain pakai Ustaz kacamata? akan tanya ke Naila. Tidak ada lagu, aku nggak tahu. Silakan Naila di unmute. Nah, Naila, setelah kamu tadi membaca biografi Raden Ajeng Kartini, di manakah Raden Ajeng Kartini dilahirkan? Di Jepara. Di mana? Jepara. Oke, 10 poin untuk Naila. Ya, berikutnya kita akan ke mana ya? Kenzi. Kenzi apa? Dia apa Z? Kenzi F. Kenzi F. Ayo main. Kenzi F. Ustadz akan bertanya tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini meninggal di mana? Wafat di mana? Di mana kamu tadi? Kenzi F. Mana ya? Yuk, di mana? Mau call a friend apa 50-50? Aku tahu. Mau call a friend apa 50-50? Ayo di mana? Aku tahu. Oke. Mungkin bisa bantu Depannya R. depannya R. Depannya kotanya R. Di Remabang. Ayo. Di Remabang. Lembang. Cari di Maps. Rembang. Di mute yang dulu, lain nggak boleh mute. jawab. Yang lain nggak boleh jawab. Jadi tayangnya Mute. Lihat di Google. R. Rungkut. Di mute dulu, teman-teman. Ustadz Lihat di akan Google, lihat di loncat Google, lihat di Google. Udah lihat di Google ini. Habibie. Lihat di Google. Yes. Kita loncat ke Habibie. Habibie Oh, di Rembang. manakah Raden Ajeng Kartini meninggal atau wafat? Di kota mana? Di kota mana? Di R. Ayo di mana? Mana? Lupa Oke, lupa. Kita loncat ke Agatha. Agatha. Siap ya? Agatha. Ganti pertanyaan. Raden Ajeng Kartini anak keberapa? Raden Ajeng Kartini anak keberapa? Agatha. koneksinya kok agak diem? Ada kok. Raden Ajeng Kartini merupakan putri ke titik-titik dari 11 bersaudara. Iya, koneksinya mandek. Kok aku di sini agak diem, Us? Oh, saya mengerti, Us. Kok macet, Us? Iya, macet. Dikasih jawabannya, jangan dikasih tahuin jawabannya. Kalian yang bukan kasihin Pindah ke pertanyaannya. Fazila. 4 jahe. Fazila. Saya mengerti, Us. Raden Ajeng Kartini anak keberapa dari 11 bersaudara? 4. Tektok. Iya, Aku tahu. Aku iya, Us. Yang lain. Jangan kasih tahu dulu. Selain Wasila. Jangan kasih tahu dulu. Aku. Oke. Kita loncat. Sama Lus. Sehan. Gus. Sehan.
Dan mana ini kameranya? Itu mah nggak dikasih tauin loh. Sehan, pertanyaannya Raden Ajeng Kartini, anak keberapa Sehan? Anak pertama. Ayo, Sehan anak keberapa Raden Ajeng Kartini? Anak pertama. Anak ke? Anak pertama. Anak ke-5 dari 11 bersaudara. Nah, itu ya. Oke, nanti pertanyaan akan lanjut lagi. Pertanyaan nanti akan lanjut lagi. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ya. Oke. Nah, ini tadi Raden Ajeng Kartini ternyata putri kelima dari 11 saudara. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang pasti kalian suka. Ngapain Us bikin biografinya orang lain? Aku pengen bikin biografiku sendiri. Boleh, boleh sekali. Nah, kalau buat biografinya sendiri itu disebut autobiografi. Nah, apa aja sih Us caranya kalau aku buat biografiku sendiri atau autobiografi? Nah, di sini ada caranya. Pertama yaitu kamu kumpulkan data dirimu secara lengkap. Data diri itu apa Us? Data diri itu mulai dari tanggal lahir, nama lengkap, nama orang tua. Nah, itu seperti itu tuh data diri. Lahir di mana? Informasi itu. Nah, anak keberapa? Informasi itu kamu bisa dapatkan dengan wawancara kedua orang tuamu. Nah, seperti itu. Nama lengkapku tuh diambil dari mana, dapat dari mana, gitu. Apa artinya atau apa maknanya ayah bunda bisa seperti itu. Nah, itu data dirimu secara lengkap. Ya, setelah kamu dapat data dirimu secara lengkap, kamu bisa cari pengalamanmu yang dapat menginspirasi orang. Apa Us pengalaman yang dapat menginspirasi orang? Contoh, pengalaman kamu menang SEA Games misalnya. Waktu main futsal kamu menang. Nah, itu bisa menjadikan pengalaman untuk menginspirasi adik-adik kelasmu saat nanti umpamanya ada SEA Games lagi. Seperti itu. Nah, itu adalah pengalaman yang bisa menginspirasi. Atau kalian pernah mengikuti juara menyusun Minecraft umpama. Nah, itu bisa kalian buat biografinya, biar nanti orang-orang, oh ternyata ada ya anak kelas 4 yang pintar main Minecraft. Nah, selanjutnya adalah masukkanlah hal-hal yang menarik atau kemampuanmu yang kamu banggakan. Umpamanya kamu bisa soccer, bisa panahan, itu bisa kamu masukkan sebagai autobiografimu. Sebenarnya anak kelas 4 ini nih bisanya apa? Nah, itu kamu masukkan semua kemampuanmu. Us, aku bisa nyanyi, Us. Masukkan. Us, aku bisa main alat musik. Bisa juga seperti itu. Jadi kuncinya kalau membuat biografi pribadi atau autobiografi itu kuncinya ada 3. Kumpulkan data dirimu, isi pengalamanmu yang dapat menginspirasi orang, terus masukkan hal-hal yang menarik yang kamu punya atau kemampuan dan bakatmu yang kamu banggakan. Nah, seperti itu. Us, contohnya seperti apa sih Us? Kalau membuat biografi diri sendiri itu ini, Ustadz kasih contoh. Nah, ini ada biografinya Royandi Abdurrahman. Nah, silakan kalian baca 3 menit. Ustaz. Hai. Kok beberapa tulisannya kehalang. Oh iya. Siapa ini Us? Namanya Royandi Abdurrahman.
Kayak orangnya kayak Indonesia. Iya, ini pasti ada Kok kayak orang Korea ya? Oh, kayak orang Korea. Oh iya ya. Enggak, pasti ini ada pertanyaan. Kok kayak orang kaya ya? Kak Cina. Mending biografi Ustaz aja. Orang kaya guys. Biografi ilmuwan, Us. Iya, bisa. Itu biografi orang lain lah, An. Sabar. Nah, Kekecilan nggak bisa aku baca. Royandi Abdul Rahman, Stop share nanti. oh iya. 11 Juni 2004. 2004. Wow. Ya, sudah. Siapa nih? Siapa dia? Nah, coba kamu baca siapa sih Royandi Abdurrahman ini? Tatsman bukan Ustaz, Rahman. ini bukan biografiku, tapi biografi orang lain. Ya, nanti kamu waktu buat biografimu, umpamanya kamu biografinya Dastan, berarti biografi Dastan berarti fotonya Dastan dong. Ini Ustaz copy dari Google. Enggak. Ustadz buat sendiri ini. Fotonya aja yang ngopi dari Google. Ya, berarti nggak bisa lihat dari Google daun tulisannya. Oh ya nggak bisa. Kalian mau cari nggak mungkin ketemu. Tidak. WK. Kamu nanti kalau semuanya ingin buat biografimu sendiri itu prinsipnya seperti ini. Jadi ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, terus nama orang tuanya siapa. Nah, terus kamu dari berapa bersaudara juga begitu. Ustadz, itu ada ciri fisik juga ya Ustadz Randy ya? Kenapa? Ada ciri fisiknya juga ya? Boleh, ciri fisik juga boleh. Umpamanya tinggi, rambut lurus, Hidung mancung, mancung, berkacamata, kakinya kuat karena pemain sepak bola. Berbadan six pack kayak Ustadz Muhib. Atau kamu boleh waktu kamu menceritakan waktu saya main futsal pernah cedera kaki, boleh, itu juga sebagai pengalamanmu bisa kamu ceritakan di biografi. Nah, Oh, berarti tidak ada batasan lembaran, Gus. Lembar halamannya tidak ada batasannya. kenapa? Tidak ada batasan halaman atau lembar. Tangan kaki perut. Tangannya sih. Boleh. Jadi buku tambah lebih bagus. Kalau jadi buku itu bisa ada foto-foto masa kecilku hingga saat ini. Jadi Selesai, aku perjalanan bacanya. Udah. Bateraiku habis. Bukan yang kecil semalam kepakai ini. Ustaz bilang kan cedera kaki, kalau aku bola melesat kena mukaku. Nah, itu bisa menjadikan pengalaman. Mungkin waktu kena muka Dastan Lupa aja. pernah diobati di mana, itu juga boleh diceritakan. Atau yang paling seru itu pas aku lagi sakit dan harus dirawat hampir seminggu di rumah sakit Dr. Sutomo. Oh. Aku kira soal itu Gak bisa masuk sekolah, guys. Nah, itu tadi cara membuat sekolah satu abad. Oke, terima kasih. Kalian bisa mencoba menulis biografi. Nah, belajar aja. Ini bukan tugas ya. Kalau kalian ingin bikin biografimu, tulis aja. Siapa tahu nanti kamu bisa namanya membuat buku. Wis, buku isinya Kenal. biografi. Betul. My diary. Atau kamu pernah punya prestasi angkat suci atau taekwondo, boleh kamu ceritakan. Itu bisa menjadi autobiografi. Ustadz, Ya, tadi aku tadi bacanya mau selesai, tiba-tiba langsung desan. Terima kasih. nanti dikirim pesan di psikologi. Biar kamu bisa tahu cara
buat. Aku udah selesai, Deng 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 deng. Ustad. Ustaz, aku ada di HP-ku. Sudah, Us. Kira sini ini. Us tuh apaan buat password Us. Ustad. Us. Us. Ustad Oke, diam aja. sekarang kita gimana? Ya. Kalau bicara gantian. Us. Oke, 1, 2, 3, 4. Ustadz akan membuka sesi pertanyaan. Silakan. Ustad. Ya. Wajib nulis biografi ta? Oh, enggak wajib. Yes. Enggak Tapi wajib. kalau kamu Kalau kamu pingin, Enggak mau. Enggak mau terlalu Ya, panjang, memang nggak terlalu ada. panjang. Aku nggak mau. kamu itu. Siapa tahu kamu mau 12 menulis 12 baris itu, 12 baris itu panjang banget. biografinya apa itu idolaku Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu di awal semester kan sudah nulis biografi pahlawan toh. Sudah pernah ya. Nah, sekarang kamu mau Ustaz, biografi itu kayak biodata, ta? Beda. Kalau biodata berupa tabel biasanya kayak formulir gitu. Kalau biografi itu lebih deskriptif, jadi menjelaskannya berupa paragraf-paragraf seperti itu. Kalau biodata kan kayak ngisi formulir gitu biodata itu. Nama titik 2 langsung Ahmad Muhibowo, tempat tanggal lahir. Kalau biodata kan seperti itu. Kalau biografi yang namanya grafi itu artinya gambar ya. Bio artinya hidup, jadi gambar hidup. Gravitasi. ada gambar, ada Berarti nanti kalau tengah gambarnya bisa senyum, Ustadz. Ya wis. Gambar apa tengah malam senyum yuk. Iya, kayak sepeda warisan nenekku yang sudah meninggal. Katanya ayahku kalau malam-malam ada suara tring tring tring. Nah, Oke. itu kayaknya ada jamnya itu. Siapa yang mau bertanya lagi? Ada alarm. Silakan reset. Silakan gantian yang lain. Siapa yang mau bertanya? Mungkin kalian mau membuat biografinya ayah, boleh. Mamanya kamu sangat mengagumi ayahmu atau bundamu, kamu bisa membuat biografi ayah atau bundamu. Kamu bisa mewawancarai. Sesi pertanyaan. Ya, siapa? Sebutkan nama. Aku mau tanya, Us. Ya, sebutkan namanya. Oh, ini Kaira Pencur. Kahira. Ya, silakan. Us, nanti menulis biografinya harus lengkap banget, tak, Us? Kenapa? Gak ada biografi Caira. Harus lengkap banget. Oh, enggak harus lengkap. Kalau biografinya kamu memang pengen kamu terbitkan berupa buku, ya itu harus lengkap. Tapi kalau hanya tulisan biasa, tulisan yang bisa dibaca orang lain secara cepat, itu tidak perlu lengkap. 1 lembar sudah cukup. Maksimal Nah, kayak tadi itu kan hari cuma 1 halaman 4 paragraf, itu sudah cukup. Ya, kalau kamu mau buat 1 halaman aja ya nggak apa-apa. Oke, buka pertanyaan lagi. Siapa yang Maksimal. Tutup. Maksimal itu kan bisa satu buku, bisa jadi 5 buku, ya terserah kalau maksimal itu nah. Kayak seri Salahuddin Al-Ayyubi sampai ada seriku. sudah pernah baca biografinya Soeharto itu? Siapa Soeharto itu? Yang orang yang buat moto Apa ya? Kok suaranya kedouble? yang ngomong itu Suara burung. Ustad. Ya Putbi, kamu mau tanya apa Putbi? biografi tentang ilmuwan. Ya, kenapa Putbi?
Boleh nggak biografi tentang ilmuwan? Oke, bentar Kutbi putus-putus Kutbi bentar. Dah, kok namanya Kutbi aneh? Nggak Kenapa? sengaja. Kenapa Kutbi? Ulangi lagi. Boleh nggak cerita tentang biografi ilmuwan? Oh, boleh sekali. Umpamanya kamu mau nulis biografinya ilmuwan Alva Edison boleh. Einstein. Tapi kan nggak ada tugasnya ya usia. Kalau mau tok ya. Nggak ada, ini tidak ada tugasnya. Iya ya. Kalau mau Bukel. Oh iya. Ini Ustadz mau ngasih informasi berkaitan dengan selama 1 minggu ini kita ngapain aja. Mohon maaf Ustadz mute dulu ya, lainnya untuk memperhatikan. Oke, terima kasih. Sesi pertanyaan Ustadz tutup. Nah, sekarang Ustadz mau menyampaikan beberapa informasi. Nah, informasi yang pertama, boleh kalian tulis, boleh kalian ingat-ingat. Ya. Informasi yang pertama, hari Kamis, ya, hari Kamis akan ada setoran hafalan untuk Al-Balad tuntas dari ayat pertama sampai ayat 20 karena nanti Ustadz akan ambil nilai hafalan kalian ya. Hari Kamis kalian harus tuntas menghafal surat Al-Balad dari ayat pertama sampai ayat 20 karena Ustazah akan mengambil nilai hafalan kalian. Ya. Itu yang pertama, itu untuk hari Kamis. Jadi nanti hari Kamis ada video call ya, Us ya. Lewat Zoom juga, Zoom kelompok hafalan. Ya, Zoom kelompok hafalan, maaf. Nanti hari Kamis kalian akan melalui Zoom kelompok hafalan, kalian harus tuntas menghafal Al-Balad 1 sampai 20 di setor hari Kamis. Yang kedua adalah kalian melaporkan aktivitas kalian tentang hemat listrik. Kemarin kan awalnya waktu itu kalian sudah pernah foto meteran listrik ya. Meteran listrik bulan apa? Nah, sekarang bulan ini juga difoto lagi untuk kita sama-sama bisa menghitung atau belajar bersama. Bulan ini itu adalah praktek. Ya, bulan ini praktek menghemat listriknya. Ya, bulan ini praktek menghemat listriknya. Jadi kalian bisa mengetahui, oh kemarin aku waktu foto meterannya angkanya menunjukkan sekian. Sekarang bulan ini menunjukkan sekian. Habis berapa rupiah? Nah, nanti kita akan bahas bersama, kita akan praktek bagaimana cara menghemat listrik di rumah kalian. Ya. Nah, di situ nanti di awal bulan September kan kalian sudah foto. Oh ya, sudah foto. Nah, sekarang bulan Oktober kalian foto lagi. Nanti kita dengan Oktober itu nanti kita pakai listrik dengan menghemat. Nah, biayanya bisa menurun atau meterannya nambahnya cuma sedikit. Nah, kita nanti akan belajar bersama-sama mempraktikkan bagaimana cara menghemat listrik di rumah. Nah, seperti itu tadi. Ya, ada 2 hari Kamis kalian setoran hafalan Al-Balad 1 sampai 20 diusahakan lancar. Jangan lupa bulan Oktober ini kalian akan kita bersama-sama belajar menghemat listrik. Oke. Ada tambahan Ustadz-ustazah yang lain? Monggo silakan. Oke, sudah cukup Ustadz-ustazah yang lain. Nah, oke. Terima kasih anak-anakku atas perhatian hari ini. Kalian kita sama-sama bisa belajar bagaimana cara membuat biografi seseorang atau membuat biografi diri sendiri. Nah, nanti ngaji Ustadz jam 12:30. Ya.
Nanti ngaji setengah 1. Oh iya, nanti ngaji setengah 1 lupa. Jangan ketiduran ya. Habis makan nanti ngantuk tidur. Ya, jangan lupa ketidur. Jangan lupa ngaji jam setengah 1 sesuai dengan kelompok mengajinya masing-masing. Oke. Selamat ibadah sholat duhur dan istirahat, makan siang jam setengah 1. Kita berjumpa lagi dalam Zoom pertemuan mengaji. Oke, kita tutup dengan doa akhir majelis. Let's get ready to pray. Let's pray to Allah together. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.